Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andrew nggak pakai web. Kali ini saya akan membahas masalah PLTS yang saya pasang di mobil Livina saya. Perlu Anda ketahui, saya hobi touring ya, hobi touring, camping, naik gunung. Saya kemarin terkendala saat di gunung itu pasti untuk cari colokan listrik susah ya, untuk ngecas handphone atau untuk menyalakan lampu atau apapun itu pasti susah. Nah, kemarin saya eh, nyari solusi gimana caranya biar bisa eh, mengecas handphone dengan mudah atau menyalakan perangkat lain elektronik ya, seperti kamera, handycam atau apapun itulah. Nah, ini saya ada kepikiran untuk memasang panel surya atau PLTS, pembangkit listrik tenaga surya atau tenaga matahari, PLTM, yang saya pasang di mobil saya. Ini adalah alat untuk menangkap panas dari matahari yang akan dikonversi, akan dirubah menjadi listrik. Gimana cara kerjanya? Jadi gini, panel ini yang menangkap sinyal matahari terus dirubah di dalam, nanti ada alatnya sendiri yang namanya controller. Kontrol itu yang merubah ini semuanya arusnya DC ya, arus kecil ya, arus arah ya, bukan arus AC. Sedangkan yang di rumah itu arus AC atau arus bolak-balik gitu. Gimana caranya untuk merubah dari arus DC ini menjadi arus AC? Ini saya menggunakan alat namanya panel surya, kekuatannya 100 watt peak, 100 WP. Saya pasang di mobil ini, saya kasih roll bar nih, roll bar ada 2, terus saya kunci di sini. Ini bagian yang pertama untuk untuk menangkap panas matahari dikonversi menjadi listrik. Terus ini harganya kemarin saya beli udah sama kabel, udah sama skunnya, kliknya itu, ongkos kirim, packing kayu kurang lebih sekitar 1 juta ya, udah sama kabel juga. Kabelnya kita kabel khusus ya, bukan kabel pada umumnya ya. Nih saya akan tunjukkan ya. Ini adalah kabel khusus panel surya. Ini saya masih pakai yang warna hijau ya, standarnya. Orang-orang udah pakai yang 10 mm atau 8 mm. Ini karena saya pakai di mobil, kebutuhannya tidak banyak, jadi saya pakai yang standarnya aja. Terus ini ceknya ya, jadi cek ada 2, ada min ada plus gitu. Jadi dari sini, dari matahari langsung ke sini. Nah, ini saya kasih lakban hitam ini biar nggak kelihatan, karena mobil saya warna hitam. Untungnya mobil saya warna hitam. Terus masuk ke belakang gitu. Nanti sebelum masuk ke belakang nih, kenapa saya ada ini adalah untuk wifi. Jadi di gunung itu otomatis kita sinyal tuh susah ya. Jadi saya pakai ini untung kabelnya panjang sekali ini. Jadi ini bisa saya copot, saya kasih tiang, nah, tinggi banget segitu. Nah, ini saya kasih tiang tinggi gitu untuk menangkap sinyal. Ini untuk menangkap sinyal. Nah, itu kalau yang itu untuk menyebar sinyalnya. Jadi habis ditangkap dari sini, itu yang nyebar, itu bisa sampai 5 km nyebarnya. Jadi istilahnya kayak pemancar ulang dia itu. Nah, aplikasi listrik ini saya pakai untuk ini, yang utama ini nih. Yang utama itu listrik, yang kedua sinyal. Hidup zaman sekarang kan nggak mungkin ya kita kehilangan sinyal gitu, susah sekali kayaknya ya gitu. Oke, lalu lanjut ke dalam ya. Ini langsung masuk ke dalam. Oke, part selanjutnya yaitu ini
pemutus arus dari panel surya. Panel surya ini lalu masuk ke sikring pemutus arus. Nah, ini biar nanti kalau kelebihan muatan banyak itu bisa putus dari sini, gitu ya. Lalu dari sini pemutus arus ini masuklah ke controller. Nah, ini namanya controller. Ini saya pakai yang 20 ampere, mereknya Estek. Ini solar charge controller. Nah, ini yang akan mengkonversi dari panel surya tadi dibawa ke sini, karena arus dari panel surya itu berubah-berubah ya, tergantung. Kalau panas sekali itu dia tinggi sekali ampernya. Nah, itu yang akan merusak baterai atau aki kita nanti. Itu yang akan merusak. Nah, di sini ini kita bisa kontrol. Kita bisa kontrol charging maksimal itu berapa. Ini saya pakai 14,4 gitu. Ini charging maksimal. Jadi kalau dia ada 15 nanti putus, dia nggak akan ngecas. Jadi saya batasin di 14,4 volt gitu ya. Terus nah ini 12,6. Nah, ini pemakaian baterai ini, kalau baterai ini kan sekarang 12,6 ya. Ini sekarang 12,6 ya. Nah, kalau di angka 10,7 listrik ini nggak akan nyala nanti. Dia akan memutus arus baterai. Jadi baterai ini akan awet ya, nggak rusak gitu. Jadi kan kalau pemakainya jangan sampai drop banget di bawah 9 volt. Nah, apalagi itu kan merusak baterai gitu. Lalu dari controller ini dia turun lagi ke ini namanya MCB DC. Ini DC ya, DC. Kalau yang ini AC nanti ini MCB DC. Nah, ini yang akan memutus arus dari baterai atau dari controller kalau ada masalah, mungkin konslet atau kelebihan beban gitu ya. Nah, ini untuk khusus yang DC, MCB DC. Dari MCB DC ini baru masuk ke baterai. Ini saya menggunakan 2 baterai ya. Ini saya menggunakan baterai motor. Kita pakai aki kering ya, jangan aki kuah ya, atau aki basah ya, karena ini dipakai dalam mobil. Ini mobil saya nih untuk camping. Kita tidur di sini kalau camping. Ini sleeping bag. Kalau di bawah sana ada tenda gitu. Nah, pemakaian ini hanya untuk menyalakan lampu atau wifi yang tadi itu ya. Ini saya matikan karena lagi nggak saya pakai, jadi biar ngirit. Ini lagi tidak ada pengecasan. Ya, karena kondisinya mendung dan saya di dalam gedung. Sebetulnya dalam gedung ini bisa ngecas. Ini posisinya nih. Nah, asal kalau panas banget ya, panas trik banget itu baru bisa ngecas dia, tapi dikit banget voltasenya, nggak banyak. Cuman lumayan lah kalau mobil kita tinggal gitu ya. Katakanlah nih aki yang depan sana. Oh ya, kita nggak pakai aki depan sana ya. Aki depan itu kita nggak utik-utik. Aki depan khusus buat nyalain mesin mobil aja. Ini aki depannya sono. Jadi kita pakai aki cadangan. Aki khusus buat kelistrikan aja, kelistrikan yang di belakang. Jadi depan sendiri, belakang sendiri. Ini kita pisah jadi 2 ya. Oke. Ini udah ya. Nah, dari panel surya tadi masuk di sini. Ini dikontrol semuanya, arus DC-nya semuanya dikontrol. Dia akan masuk ke baterai. Nah, dari baterai ini kan masih arus DC semua ya. Masih arus searah. Gimana kalau kita mau nyalain TV, kulkas, AC, dispenser atau apapun. Bentar, masih ada ASN. Oke, lanjut ya. Itu tadi aki kecil, saya pakai aki motor. Itu hanya untuk menyalakan lampu-lampu aja atau wifi yang di situ, atau arus DC lah istilahnya. Nah, kalau untuk arus AC
Ini saya menggunakan nih aki yang besar nih. Ini 100 ampere. 100 ampere, tipenya aki kering ya, aki kering. Ini saya taruh di bawah ini. Jadi tadinya saya di atas itu, sekarang saya taruh bawah. Ini untuk menyalakan macam-macam, ini dispenser bisa, kulkas, TV. Ini kenapa saya bisa menyalakan itu semua? Nah, nanti ya ke bagian selanjutnya ya. Ini saya butuh baterai yang gede biar dia tahan lama. Katakanlah itu kulkas wattnya sekitar 300 buat kulkas itu berapa ya? Iya bener 300 ya, sama kayak AC ya. Oh 80 kalau nggak salah, kulkas itu 80, buatnya 80. Nah, ini kalau 100 ampere ya paling bisa cuma 1,5 jam nyala. Yang ini 100 kalau malam ya, kalau siang gini mah nyala terus kulkasnya. Tapi kalau malam paling dia cuma bisa nyala sekitar 1,5 jam. Tapi kalau kayak arus kecil-kecil kayak handphone gitu mah cuma 5 ampere lama ini casnya. Atau lampu itu saya pakai 5 watt. 5 watt kalau saya buat nyalain pakai ini 100 dibagi 5 ya 20 jam. 20 jam ya cukup lah istilahnya kan. Itu buat nyalain lampu doang atau nyalain kipas angin itu kalau nggak salah 60 watt ya. Cepat banget kalau pakai ini. Nah ini ya, ini arus DC semua. Nah untuk mengubah menjadi arus AC saya butuh ini power inverter. Ini indikator baterai ini ya. Kalau yang itu indikator baterai itu beda ya, itu 12,6. Itu lagi 12,6, ini lagi 12,5 yang ini ya. Ini baterai yang ini 12,5 posisinya. Nah untuk merubah itu semua saya pakai ini power inverter. Ini saya pakai 1600 ini, 1600 watt. Nah ini yang mengubah dari arus DC ini menjadi arus AC. Nah dari sini langsung masuk ke inverter, dari inverter ini baru masuk ke stop kontak ini, terus baru masuk ke ini MCB AC. Nah ini lagi saya matiin MCB AC. Nah dari MCB AC ini baru dia masuk ke sini colokan bersama. Nah ini bisa dipakai buat nyolok bor, mesin cuci, mesin las, apapun itu ini bisa semua colokan yang AC itu. Jadi ini mobil saya kalau camping ya saya taruh di sini, bisa tidur. Oke, kalau ada mau pertanyaan nanti langsung di kolom komentar aja ya. Sekian video dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.